Bagaimana milenial berbicara moderasi beragama? Para milenial udah pada tahu belum apa itu moderasi beragama? Pertanyaan tersebut menjadi kata-kata yang hangat untuk menyadarkan milenial akan pentingnya moderasi beragama di Indonesia. Moderasi beragama menjadi program prioritas 3 yang menjadi bagian dari revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai tahun 2024. Menurut Romzi Ahmad, dalam sebuah diskusi bertajuk Milenial Berbicara Moderasi Beragama yang diadakan oleh PPIM UIN Jakarta bekerjasama dengan Konfi Indonesia, mengatakan bahwa kaum milenial masih asing terhadap kata moderat. Mereka lebih kenal dengan kata toleran dibanding moderat. Fakta ini tentu menyadarkan kita bahwa program pemerintah yang digadangkan beberapa tahun lalu belum tersosialisasi dengan baik. Romzi juga menyatakan saat ini kita membutuhkan narasi penyeimbang antara kubu kanan dan kubu kiri, karena narasi yang saat ini sudah ada hanya tesis dan antitesis saja, sehingga hanya menyebabkan semakin renggangnya jarak antara umat beragama. Moderasi beragama adalah sikap di mana kita berada di tengah-tengah, tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu bebas. Tapi argumen ini sangat sulit dicerna bagi milenial. Toleran dan moderat hakikatnya tidak jauh beda. Perlu adanya penyederhanaan bahasa yang mudah dipahami dan dicerna bagi milenial. Dengan maraknya radikalisme dan sikap intoleran, sudah saatnya kita para milenial mengambil posisi tersebut. Narasi-narasi solutif sangat perlu digalakkan lagi. Bukan hanya menyindir dan membela saja, melainkan konten-konten alternatif yang tidak saling memojokkan, dan juga kita harus memproduksinya dengan masif. Sebagai milenial, kita tentu menjadi subjek yang tepat untuk menyampaikan pesan moderasi beragama kepada generasi milenial. Saat ini kita melihat para kiai, ustadz, dan pendakwah memang sudah turut serta bersosialisasi tentang pentingnya moderasi beragama. Namun, bagi generasi milenial, dibutuhkan pula aktor-aktor yang memang berasal dari generasinya. Apa yang telah dilakukan oleh Habib Hussein Ja'far Al-Haddad dalam channel Jeda Nulis nampaknya bisa dijadikan referensi bagi kita. Alih-alih membela atau menyindir, Habib Ja'far justru memberikan terobosan bagi kaum milenial dengan slogan Islam Cinta. Dalam dunia tasawuf, Islam cinta bukanlah hal yang asing, namun kemasan sesuai zaman yang mampu dicerna oleh milenial saat ini yang dilakukan Habib Ja'far patut diacungi jempol. Menurut Habib Hussein, saat ini milenial memiliki dua problem, namun dapat diselesaikan dengan satu solusi. Kecenderungan beragama para milenial ada yang masuk dalam kategori Muslim sekuler dan Muslim puritan. Bagi Muslim sekuler, umumnya mereka kecewa dengan agama, merasa bahwa agama sangat kaku dan tidak bisa memberikan solusi dalam kehidupan. Selain itu, mereka umumnya dalam beragama masih angin-anginan, kadang ibadah jalan, maksiat pun juga jalan. Berbeda dengan yang pertama, Muslim puritan atau yang biasa kita sebut para Muslim hijrah, beragamanya masih hanya persoalan gaya hidup atau lebih jauh hanya berislam secara hukum yang hanya mengenal mana haram dan mana yang halal saja. Dua permasalahan tersebut tidak lain disebabkan karena kedangkalan pemahaman agama. Solusinya tentu kita harus bisa memberikan corak beragama yang dalam Islam disebut Islam tasawuf atau Islam cinta. Amatan tersebut nampaknya memang benar nyata. Lalu muncul pertanyaan, apa yang bisa dilakukan bagi kalangan milenial untuk ikut menggaungkan moderasi beragama? Setidaknya dalam acara tersebut ada beberapa hal yang bisa dilakukan bagi para milenial. Pertama, bagi mahasiswa PTKI atau para santri, kalian memiliki ruang yang sangat luas. Media sosial seperti Instagram, YouTube, dan Twitter dapat kalian manfaatkan. Sebagai pelajar yang memiliki sanad keilmuan yang jelas, sudah saatnya harus berani maju untuk ikut memposting wawasan keislaman yang ramah dan damai. Jangan terlalu takut salah dan tidak percaya diri. Kalau bukan kita, siapa lagi?
Apakah kita tidak muak dengan postingan-postingan yang tidak diketahui sumber asalnya? Kedua, sudah saatnya menggunakan pendekatan yang tepat. Dalam konten-konten yang akan dibuat harus berisikan problem-problem yang dibutuhkan para milenial. Mungkin hanya dengan membahas hal-hal sepele sudah dirasa sangat di luar kepala. Namun, dengan memberikan edukasi permasalahan sehari-hari menjadi celah besar bagi para milenial guna menumpas paham radikal dan intoleran. Ketiga, janganlah terlalu terang-terang menggunakan dalil-dalil. Menggunakan dalil tentu merupakan hal yang bagus. Namun di media sosial kita harus mengedepankan kesan terlebih dahulu dibandingkan pesan. Para milenial yang tidak pernah mengenyam pendidikan di pesantren dan perguruan tinggi Islam tidak fokus besar terhadap hal itu. Mereka ingin solusi alternatif dan bagaimana agama dapat memberikan petunjuk bagi mereka. Keempat, sesama milenial kalian harus bisa berkolaborasi dan konsisten dalam menyajikan konten. Tidak harus muluk-muluk, kalian bisa juga posting catatan-catatan yang diperoleh dari pengajian. Apalagi selama masa pandemi ini, banyak para santri mengaji via online dengan streaming YouTube dan sebagainya. Selain mencatat di buku, bisa juga mencatatnya di dinding media sosial kalian. Jika kalian tidak memiliki bahan untuk dijadikan postingan, kalian bisa meretweet atau merepost postingan kiai-kiai kita. Dengan kalian membantu retweet dan repost, secara tidak langsung kalian merubah algoritma media sosial, sehingga postingan-postingan yang dikuasai oleh oknum-oknum radikal dan intoleran perlahan tergeser. Sudah saatnya kita adu point of view, bukan hanya dengan adu dalil saja. Habib Hussein Ja'far Al-Hadar.